Halo guys, balik lagi di channelnya Z Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas chart BTC dan SLP seperti biasa ya. Ini BTC agak terlihat memprihatinkan ya jujur. Kenapa? Pertama karena kalau kita bisa lihat di sini ada support channel yang lumayan respect dan ini udah dijebol ya. Ini kita bisa cek di sini ya dan ini juga termasuk dan ini jebol gitu. Tapi kalau menurut gua supportnya masih dalam bentuk area ya. Jadi ini gua udah tandain areanya dan ini sempat dijebol tapi balik lagi jadi menurut gua masih confirm sih. Jadi kalau misalkan nanti candlenya tertutup seperti ini dan masih di atas garis ini, menurut gua kesempatan naik itu masih ada gitu loh. Nah, terus apakah ada kemungkinan untuk jebol gitu ya? Nah, kalian perhatiin candle daily yang ini gitu ya. Ini close-nya sekitar 8 jam lagi, itu mungkin sekitar sekitar besok jam 7 pagi gitu ya. Itu kalian harus perhatiin dia close-nya di mana gitu ya. Nah, jadi besok gimana gitu ya kalau misalkan masih turun gitu. Jadi kalian harus perhatiin candle daily ini. Gua udah tandain ini ya. Nah, jadi kalau misalkan besok dia close di bawah 38.500, maka itu kalian harus cukup berhati-hati karena bisa turun lagi ke 37 atau bahkan sampai 34 atau 35 gitu ya. Karena dari situ udah confirm untuk break. Karena kalau kita untuk gambar trendline satu lagi kayaknya agak gak make sense ya. Jadi kalau misalkan kita anggap lagi ada tiga seperti ini tuh ya, kita konekkan weeknya nggak masuk gitu ya. Tapi kalau kita konekkan seperti ini menurut gua agak kurang nggak make sense. Kenapa? Karena biasanya support dan resisten itu apalagi trend line itu tidak setebal itu ya gitu loh dan apalagi di sini weak semua ya gitu ya maksudnya ini terjadi karena weak gitu dan hanya dua gitu jadi menurut gua konfirmasinya agak kurang sih gitu jadi eh, jangan terlalu berharap untuk di trend line ini gitu ya tapi berharap aja dia masih mantul di support 37,5 ini kalau menurut gua seperti itu. Nah, jadi kira-kira apa yang harus dilakukan nih dengan market seperti ini ya? Nah, kalau gue selalu bilang untuk selalu DCA, untuk selalu punya modal gitu. Jadi kalau kalian contoh mau DCA Bitcoin tiap bulan, sekian ratus ribu atau sekian juta itu silakan dilakukan selama kalian percaya dengan Bitcoinnya atau project-project crypto apapun yang kalian invest gitu. Kalau percaya dengan SLP silakan, Solana silakan, FTM silakan. Hari ini lagi pada murah. Kalau misalkan kalian dapat di week ini juga lagi pada murah. Ini istilahnya kalau kalian dapat di week situ ya, itu udah bisa cuan hampir sekitar 2%. Mungkin kalau di alt lain mungkin bisa 4 sampai 8% gitu ya. Jadi sama-sama mari kita berharap BTC nggak jebol gitu ya. Lalu tanda reversalnya gimana sih gitu ya. Jadi kita mau dia closing seperti ini. Ini namanya hammer ya candlenya. Dimana dia wicknya panjang gitu lalu bodinya kecil. Kita mau dia nutup seperti itu artinya apa? Artinya itu buyer seller udah ngepush sampai bawah sini gitu ya. Tapi bayarnya menganggap ini harga yang murah, lalu di-push lagi sampai ke atas gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah dijaga di-push sampai atas ini, kemungkinan ada naik nih. Kita contoh-contohnya candlenya kita mau terjadi seperti ini. Ini satu ya guys, kita bisa lihat sini dimana terjadi wick ke bawah, lalu hijau ke atas terus gitu ya. Lalu di sini kita perhatiin di wick-wick ini wicknya bisa tutup hijau gitu. Ini wick juga nih, kita bisa cek ya. Di sini ini bahkan weeknya terjadi cukup banyak ya. Di sini satu, kemudian tutup hijau, tapi nggak menutup kemungkinan ada week lagi gitu ya. Karena sekarang jujur kondisi market kayak gini tidak bullish gitu ya. Jadi whales-nya pun banyak trading, banyak memainkan market gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita bisa cek ini dia jualan-jualan-jualan gitu ya. Kemudian dia pasang futures untuk short gitu. Jadi dia jual barang dia sambil short gitu ya. Lalu ketika dia untung dia TP, kemudian dia balik long lagi, kemudian dia beli barangnya semua. Maka ya kurang lebih sekarang whales atau yang para punya Bitcoin yang banyak, punya duit yang banyak gitu. Kurang lebih sekarang cara mainnya kayak gitu. Jadi dia trap orang yang trading sih gitu, yang kayak trading futures gitu, kemudian tradingnya yang nggak bisa ngejaga leverage-nya, itulah incaran mereka kurang lebih gitu. Nah makanya kalau kondisi market seperti ini mending main spot gitu ya. Lalu kita DCA gitu karena kita nggak pernah tahu kapan devnya mau ngepam atau mau ngedam gitu ya. Termasuk juga whales-nya kapan mau ngepam atau ngedam gitu. Jadi selalu DCA aja sih, selalu punya cash untuk itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian tadi udah serok sini, kemudian takut turun lagi, mungkin kalian bisa jual di sini untuk ambil modal, lalu profitnya tinggalkan nggak masalah gitu loh. Karena itu nggak ada yang rugi lah gitu dari situ gitu ya. Nah di sini kita bisa cek ya kemarin gua sempat bilang kalau misalkan kalau kalian mau beli BTC jangan di sini gitu. Jadi tunggu konfirmasi kalau misalkan dia sentuh support di sini. Kalau kita bisa cek dia tidak melakukan ini ya gitu. Tapi malah break aja ke bawah gitu tanpa menahan support gitu. Berarti support ini
resisten ini belum berhasil ditembus. Ini namanya fake breakout gitu ya. Jika udah fake breakout ya otomatis jebol lagi gitu. Kurang lebih seperti itu sih guys. Ya, jadi target gue next BTC kalau misalkan ini merah lagi mungkin bisa ke 37,5 dan gue akan serok sih di area 37,5. Ini sekitaran sini guys. Oke, kita balik ke SLP. Nah, SLP kita bisa cek ya. SLP kemarin sideway kemudian jebol lagi seperti biasa ya karena kita melihat kayak sekarang tidak ada news, tidak ada apa-apa, sangat boring gitu ya. Apalagi play to earn-nya juga earn-nya tidak begitu banyak pertama, kemudian kedua eh, gamenya juga sangat stressful gitu ya, sudah tidak se-fun dulu. Kemudian ketiga, nih kita bisa cek ya. Sekarang harga AXS pun hanya $41 gitu. Jadi gue ngerasa di sini walaupun Dev sudah ngeluarin origin, kemudian udah dijanjin A, B, C, D gitu ya. Kita bisa cek AXS pun kena dampaknya itu sangat gila menurut gue gitu ya. Karena kalau kita cek harga dari sebulan lalu itu 70-an gitu ya. Ini kita bisa lihat hampir 75 gitu. Lalu kalau sekarang harganya kemarin tadi terendahnya sampai 40. Berarti hampir kehilangan value-nya sebanyak 50%. Nah, untuk mencerminkan kondisi AXS pastikan itu lebih mencerminkan ke kondisi investor ya. Perasaan investor gede-gede terhadap aksi itu gimana sih gitu ya. Kita bisa cek di sini 75, sekarang dia ke 40. Maka cukup dapat dilihat lah kalau misalkan para investor aksi pun yang gede-gede ini sangat bearish terhadap mereka, makanya koin AXS-nya pun dilepas gitu loh. Nah, kita juga bisa cek circulating supply-nya pun baru 60 juta dari total 270 juta, baru 23%. Jadi menurut gua koin ini kalau utility-nya masih kurang sih, harganya sih ini menurut gua agak kemahalan gitu loh. Dari AXS sudah tercermin gimana ya investor-investor gede apalagi dari SLP gitu ya. Ini SLP tadi harganya lowestnya berhentinya nggak agak di sini ya. Kita bisa cek hampir deket support yang gua antri gitu. Tapi ini masih nggak kena karena gua antrinya 13 tapi dia cuma sampai 1372 gitu nge-weak aja gitu ya. Nggak masalah. Kita tunggu dia turun lebih bawah lagi. Ini belum ada konfirmasi dia untuk nutup lagi di support ini, jadi agak berhati-hati mungkin kalau misalkan dia masih tidak sanggup untuk nutup, maka otomatis area yang diincar selanjutnya adalah sekitar 1312 gitu ya. Area yang kotak orange ini siap-siapin aja untuk antri gitu. Jadi buat kalian yang masih nyangkut, mungkin kalau mau AVG down di area situ gitu loh. Nanti kalau misalkan dia naik gitu, kalian bisa jual sebagian atau take profit sekalian yang tadi barang antri di sini gitu ya. Untuk update gamenya, gue tidak melihat ada perkembangan game yang baik ya, maksudnya yang fun atau yang apa, yang bagus gitu. Termasuk juga SLP Burn belum ada infonya sama sekali. Jadi menurut gue market SLP pun play to earn pun sangat boring ya. Karena gue jujur mau bikin konten play to earn pun agak susah nyarinya karena untuk menemukan yang hidden gem itu agak susah gitu sih. Dan semua sekarang konsepnya jualan NFT, jualan NFT. Terus ntar ditinggalin lah intinya gitu. Kalau nggak dia jual NFT super mahal gitu. Jadi gua sekarang cukup pilih-pilih sama project play to earn sih. Dan gua sangat concern gitu loh. Jadi kurang lebih kondisi market emang sangat buruk. Tapi disitulah biasanya tercipta orang orang kaya baru karena mereka bisa beli di bear dan jual di bull. Biasanya kalau bearish ke bullish itu bisa berpuluh-puluh X, apalagi buat AXS gitu. Jadi jangan patah semangat, jangan berkecil hati kalau misalkan rugi. Jadi kalau misalkan koin-koin yang kalian beli adalah koin-koin yang emang punya fundamental yang baik, maka percaya aja duit gitu ya, jangan jangan menyerah lah gitu loh karena orang-orang kaya tercipta dari kondisi market bearish. Seperti itu kalau dari gua. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.